Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agus Prayitno, mahasiswa semester 2 program Dr. Studi Islam UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo akan memaparkan artikel saya dengan judul Cetak Biru Politik Kultural. Bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa merajut legitimasi kultural, pragmatisme koalisi, dan jangkauan digital untuk bertahan dan berekspansi di era disrupsi. Studi kasus adaptasi politik Islam 1998-2024. Paradok bertahannya partai berbasis tradisi, dari akar tradisi menuju ke kenyataan modern. Bagaimana identitas kultural Islam tradisional dapat menjadi mesin adaptasi bukan hambatan di tengah kompetisi demokrasi yang sangat pragmatis. Ini dihadapkan pada iklim politik pragmatis, koalisi cair tanpa sekat ideologi, dan pergeseran demografi pemilih ke arah pemuda yang digerakkan oleh logika platform digital. Posisi unik PKB dalam spektrum politik Islam. PKB membedakan dirinya dengan menarik legitimasi dari praktek kultural, bukan dari agenda formalisasi syariat. Sangkar Kultural Nahdlatul Ulama mengutip konsep sivil Islam, fondasi ini menciptakan moderasi yang tahan banting bukan karena dipaksa oleh sistem pemilu, melainkan berakar langsung dari teologi organisasi, mulai dari Kitoh 1926, kemudian jalan tengah atau tawasud, dan juga toleransi atau tasamuh di dalam pemilih atau basis 90 juta Nahdliyin. Era 1, pendidikan politik dan konsolidasi akar rumput berkisar tahun 1999 sampai dengan 2008. Mekanisme struktural antara lain pelatihan kader, konsolidasi, organisasi kelembagaan, dan pembentukan struktur partai pasca Orde Baru, dan juga mekanisme kultural antara lain pengajian, diskusi berbasis pesantren, dan mediasi langsung oleh kiai. Ini menjadi sosialisasi demokrasi yang menanamkan partisipasi elektoral ke dalam kerangka komunal yang sudah dikenal oleh kaum Nahdliyin. Evolusi representasi politik PKB. Representasi deskriptif mewujudkan dan mewakili identitas kultural secara simbolis. PKB adalah wajah NU di panggung politik dengan representasi substantif yang bergeser pada pengiriman hasil kebijakan antara kesejahteraan pedesaan, tata kelola pesantren, dan perlindungan pekerja migran. Transisi ini disengaja. Identitas kultural tidak lagi menjadi satu-satunya jualan, melainkan landasan untuk bernegosiasi dalam kebijakan-kebijakan real. Kisaran tahun 1998 hingga tahun 2020. Berikutnya adalah era kedua, poros pragmatisme dan fleksibilitas koalisi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Literatur terbagi, apakah pragmatisme ini adalah bukti kematangan demokrasi yang matang atau adaptasi oportunis yang mengesampingkan nilai pluralis. Selanjutnya, transformasi otoritas kiai. Mobilisasi langsung di era pertama dan sebagai penjamin moral di era kedua dan era ketiga. Untuk memungkinkan manuver politik yang cair, peran kiai digeser dari operator politik teknis menjadi simbol pelindung. Mereka menjaga legitimasi kultural tanpa harus melibatkan dalam kotornya pragmatisme koalisi sehari-hari. Mekanisme dualisme, aturan main pragmatisme. Keputusan pragmatis contoh koalisi lintas ideologi. Yang pertama, apakah dibingkai sebagai keuntungan kebijakan bagi warga NU? Ya. Apakah simbol kultural atau branding hijau, bahasa pesantren tetap dipertahankan secara visual? Iya. Ini adalah keuntungan elektoral tanpa kehilangan basis. Identitas bertindak ganda sebagai sumber daya pelindung sekaligus
batasan struktural bagi langkah PKB. Ujian polarisasi identitas kisaran tahun 2016 sampai dengan 2019 menandai puncaknya konsentrasi politik identitas di Indonesia. Tameng narasi kultural, Islam Nusantara, pluralisme, PKB menggunakan legitimasi kultural yang mendefinisikan Islam yang asli, Nahdien, sebagai Islam yang inklusif, sehingga mendelegitimasi klaim agama yang eksklusif dari kompetitor politiknya. Mekanisme moderasi religius kompetitif di saat partai moderat lain tertekan untuk mengadopsi retorika keras demi bertahan hidup, PKB menggunakan khasanah tradisinya sebagai pelindung defensif terhadap polarisasi. Selanjutnya adalah di era ketiga, ekspansi digital dan strategi hibrida. Ada strategi bertahan dan juga strategi menyerang, di mana dengan pola itu PKB dari pemilu 2019 mendapatkan 58 kursi, ke tahun 2024 mendapatkan 68 kursi. Pemilu 2024 membuktikan bahwa PKB mampu mengintegrasikan legitimasi kultural kuno dengan taktik jangkauan algoritmik modern. Selanjutnya, dilema otoritas di era digital, topology of authority, model transisional, statis kepatuhan berlapis dari kiai ke pengurus partai sampai dengan ke Nahdien, bergeser ke relawan digital dengan cepat, viral, dan independen. Ekologi platform digital menciptakan jaringan mobilisasi horizontal yang seringkali melangkai rantai otoritas kiai secara vertikal. Catatan kerasnya, tantangan kelembagaan, digitalisasi, demokratisasi, komunikasi partai, namun di saat yang sama berisiko memunculkan faksionalisme dan ketidakstabilan relasi kuasa internal. Mendefinisikan ulang teori moderasi dari tesis inklusif moderasi ke hipotesis keterikatan kultural. Ini moderasi PKB bukanlah kompromi pragmatis akibat tekanan demokrasi, akan tetapi ekspresi politik dari identitas teologis asalnya. Sintesis, formula politik Islam adaptif, ketiga elemen mulai dari mesin pragmatisme koalisi dengan menggerakkan partai melintasi batas ideologi untuk memaksimalkan representasi substantif dan hasil kebijakan nyata, dan juga elemen penguat jangkauan digital menerjemahkan bahasa kultural kuno di dalam format viral untuk menjaring demografi muda dan memperluas skala, dan elemen jangkar legitimasi kultural memberikan stabilitas, kesetiaan pemilih tanpa batas, dan perlindungan moral melalui tradisi tawasud dan tasamuh. Ketiga elemen ini harus berputar sinkron. Pragmatisme tanpa legitimasi kultural akan meruntuhkan identitas. Legitimasi tanpa pragmatisme digitalisasi akan mengerdilkan partai. Tantangan masa depan kelembagaan. Keberlanjutan strategi PKB tidak dapat hanya bertumpu pada visibilitas media sosial atau manipulasi algoritma. Digitalisasi harus diimbangi dengan pendalaman substansi. Bahaya jangka pendek, ketergantungan pada sekedar viralitas digital yang memicu polarisasi emosional. Imperatif jangka panjang, kredibilitas kebijakan yang berfokus pada lapangan kerja pemuda, ekonomi kreatif, dan kualitas pendidikan pesantren. Modernisasi komunikasi harus diiringi dengan kaderisasi analis. Visibilitas digital yang ditopang oleh kedalaman kebijakan jauh lebih bertahan lama dibanding sekedar gema algoritmik. Keberhasilan PKB mendemonstrasikan cetak biru bagi partai politik di negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.